Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Tentunya kembali lagi di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung dalam program Bandung Menjawab. Dan seperti biasa bersama saya Haris Bram selaku host Bandung Menjawab edisi hari ini di hari Selasa tanggal 13 Juni 2024. Dan seperti biasa di Bandung Menjawab ini masih diselenggarakan di Auditorium Rosada Balai Kota Bandung. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang bersama DKPP Kota Bandung terkait kurban ya, yang tinggal beberapa hari lagi. Sekarang juga nggak kalah pentingnya untuk wargi Bandung simak di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung, karena Haris sudah kedatangan dua narasumber istimewa. Kalau menurut Haris ini dari KPU Kota Bandung dan juga ada dari Bawaslu Kota Bandung. Karena emang kampanye itu banyak yang bertanya, memang masa kampanye itu udah mulai bulan ini atau gimana Kang Haris? Sebenarnya masih ada beberapa bulan lagi, tapi yang harus wargi Bandung simak karena di tahun 2024 ini menjadi pesta pemilu khususnya untuk warga Bandung. Dan Haris pengen tahu dari KPU dan Bawaslu Kota Bandung seperti apa sih persiapan bahwa di tahun 2024 ini banyak sekali pesta demokrasi yang mungkin wargi Bandung nanti bakal terlibat juga gitu. Dan sekarang kita sapa terlebih dahulu dari KPU Kota Bandung. Ini ada Ibu Wenti ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Bu Wenti? Alhamdulillah sehat. Bu Wenti boleh perkenalkan dulu dong nama lengkap Ibu dan jabatan Ibu di KPU Kota Bandung sebagai apa sih Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wenti Prihadianti. Saya hari ini menjabat sebagai Ketua KPU Kota Bandung yang insya Allah pada periode 2023 sampai 2028. 2008 ya. Wah, ini KPU lagi udah mulai sibuk kah di bulan-bulan ini atau seperti apa Bu? Iya, sudah mulai sibuk. Sudah mulai sibuk ya. Waduh. Tapi selain dari KPU Kota Bandung ini juga ada Ketua Bawaslu Kota Bandung ya. Anggota Bawaslu Kota Bandung ini ada Kang Bayu. Boleh Kang perkenalkan dulu Kang? Ya, saya dari Kordi Pencegahan Humas dan Parmas Bawaslu Kota Bandung. Kebetulan anggota yang lain, sebenarnya Bawaslu ini sedang banyak agenda Kang. Hari ini teh. Wah, spesial sekali nih. Lebih ada 3 agenda yang sedang kita laksanakan. Pertama ada evaluasi di Arion, kemudian ada rapat koordinasi Rakornas, ini dihadiri oleh Ketua dan SDM di Manado. Wah, benar. Tapi alhamdulillah Kang Bayu menyempatkan hadir juga nih ke Bandung Menjawab, luar biasa. Harus. Hatur nuhun nih Kang. Karena ini benar-benar pembahasan kita pada hari ini harus diedukasi terutama kepada masyarakat Kota Bandung untuk pesta pemilu 2024 ini. Nah, mungkin harus menanya dulu sama Ibu Wenti ya. Bu, persiapan KPU Kota Bandung yang tadi kata Ibu bilang wah udah mulai padat nih Kang Haris bulan-bulan ini. Seperti apa sih persiapan untuk pemilu 2024 Bu? Ya, untuk persiapan pemilu Pilkada 2024 ini kami awal itu sudah mulai fokus ke pembentukan badan ad hoc ya. Dan alhamdulillah sudah PPK sudah dilantik juga, bahkan untuk PPS-nya juga ya, kurang lebih PPK di 150 orangan ya, terus PPK di 453-an. Dan hari ini pun kami sedang masuk pada tahapan pemutakhiran data pemilih yang dimana kami sudah menerima DP4 juga ya dari KPU RI yang diturunkan kepada KPU Jabar. Lalu kami melakukan pemetaan TPS di tingkat KPU Kota Bandung melalui aplikasi Sidalihnya ya, yang dimana operatornya itu dari divisi Datin PPK Sokota Bandung gitu. Dan untuk hari ini pun kami di tanggal 13 sampai 19 Juni ini membuka pendaftaran untuk calon Pantarlih ya. Calon Pantarlih yang insya Allah juga akan dilantik pada tanggal 24 Juni. Oh betul. Nah tapi tadi dari KPU ada aplikasi Bu. Itu aplikasi apa dan di dalamnya teh ada apa itu teh nanti teh? Ya, untuk aplikasi Sidalih kita terkait bagaimana untuk melakukan pemetaan TPS-nya gitu. Dan untuk di Kota Bandung hasil dari pemetaan TPS ini kan kalau untuk di Pilkada ada penggemukan ya yang di DPT-nya itu ada kurang lebih di sekitar di 400 ya sampai 500-an kalau untuk di Kota Bandung. Nah, total hasil pemetaan kemarin itu yang memang pada pemilu di sekitar 7.424, sekarang itu menjadi 3.576 gitu. Dan untuk total Pantarlihnya
kurang lebih nantinya di sekitar 6988 ya 6588 karena ada sekitar 164 TPS yang memang lebih dari 400 pemilih. Jadi kurang lebih ada 2 pantarlih ya yang melakukan pencoklitan. Betul. Tapi Bu, ini kalau ngomongin tadi yang kata Ibu sampaikan pemilih nih. Ini kalau langkah-langkah dari KPU sejauh ini seperti apa sih agar si pemilih teh tepat sasaran, terus juga tidak ada simpang siur kan biasanya ya Bu untuk pemilih ini teh. Ini gimana tuh Bu langkah-langkahnya dari KPU? Kalau kami memang selain dari sekarang itu fokusnya itu mengoptimalkan dari media sosial ya, di mana memang dari tiap divisi Parmas dan SDM baik itu PPK ataupun di KPU kota ini kita membuat konten-konten ya, konten-konten dan kami pun kemarin tuh telah mengadakan bimbingan teknis ya BIMTEK, dan materi di dalamnya itu ada bagaimana kita misalnya terkait masalah profilingnya, terus dari bagaimana personal branding, terus public speakingnya supaya mereka nantinya dari PPK sendiri bisa aktif dalam mensosialisasikan tiap tahapan pemilu ini melalui media sosial gitu. Bahkan kita juga ada kerjasama ya dengan beberapa universitas juga ya terkait hal ini untuk dalam menerapkan misalnya pendidikan politiknya gitu ya. Terus juga kita kerjasama dengan OKP ataupun Ormas gitu untuk nantinya mengoptimalkan sosialisasi ini gitu, sosialisasi tahapan pilkada ini. Ya setidaknya ya harapannya bisa meningkatkan partisipasi pemilih gitu di pilkada 2024 ini. Biar antusias semua orang tuh ya menyambut pilkada serentak ini. Tapi sebelum Haris lanjut lagi nanya ke KPU, Haris mau nanya sama Kang Bayu nih. Kang Bayu, kalau dari Bawaslu seperti apa nih menjelang persiapan pilkada serentak 2024 ini Kang Bayu? Ya, hatur nuhun Kang. Sebenarnya hampir tidak jauh berbeda dengan KPU Kota Bandung tadi yang dijelaskan oleh Bu Wenti. Sebenarnya kan kita memiliki tugas dan fungsi yang sedikit berbeda sekalipun sebenarnya kita adalah satu kesatuan lembaga yang sama, yakni penyelenggara pemilu atau pemilihan serentak. Nah tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Wenti tahapan-tahapan yang sudah dimulai di Kota Bandung ini. Pertama misalnya per 8 Mei kemarin kan sudah ditutup pencalonan perseorangan ataupun independen dengan syarat dukungan sekitar 123.000 sekian, 121.000 kartu tanda penduduk itu kan yang itu. Nah dipastikan pada tahapan itu Kota Bandung tidak memiliki calon perseorangan ataupun independen. Nah, jadi ada sedikit waktu istirahat sebenarnya dalam tahapan ini bagi KPU Kota Bandung dan juga mungkin jajaran Bawaslu Kota Bandung sebagai pengawas. Nah, kebetulan nanti ini akan ketemu lagi di 27 Agustus untuk pembukaan persyaratan calon yang memang tidak dari independen atau perseorangan. Jadi dipastikan nanti pasangan calon di Kota Bandung ini hadir ataupun perwakilan dari partai politik atau gabungan partai politik. Itu sudah KPU sudah melaksanakan tahapannya, sosialisasi sudah dilakukan, penutupannya pun sudah pada 8 Mei kalau tidak salah Bu ya. Kemudian sekarang itu kita memasuki perekrutan badan ad hoc. Apa tuh Kang? Nah, badan ad hoc itu KPU itu kan memiliki jajaran yang berjenjang, begitupun Bawaslu. Nah, untuk KPU sendiri di pemutahiran data dan penelitian pemilih ini harus memiliki satuan ataupun badan ad hoc yang disebut Pantarlih. Panitia Pemutahiran Data Pemilih. Yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini salah satu pengawasan yang harus dilakukan oleh Bawaslu secara melekat. Surat imbauan kami sudah sampaikan kemarin ke KPU Kota Bandung sebelum perekrutan ini terjadi per hari ini, tepatnya sampai nanti pelantikan tanggal 24. Betul. Nah ini tahapan yang memang sebenarnya masyarakat Kota Bandung pun bisa ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan ini. Di antaranya misalnya pantarlih-pantarlih ini harus sesuai dengan keputusan KPU 638 ataupun dari Bawaslu sendiri itu ada surat edaran 79 untuk memitigasi misalnya kerawanan-kerawanan dalam perekrutan badan ad hoc pantarlih. Di antaranya misalnya persyaratan yang dikeluarkan oleh KPU adalah minimal berusia 17 tahun. Pendidikan minimal misalnya memiliki jasa SMA ataupun setara dan setingkat misalnya. Nah ini harus bisa dipastikan apakah para pantarlih ini memenuhi syarat administratifnya atau tidak. Atau misalnya berdomisili di wilayah kerja setempat yang tadi dikatakan oleh
Ibu Ketua misalnya itu bahwa nanti ada sekitar 3.000 sekian TPS hasil pemetaan di Kota Bandung yang sebenarnya kalau kemarin itu ada sekitar 7.400 sekian kan. Nah, 7.424 TPS tepatnya itu di Kota Bandung waktu pemilu serentak tahun 2024. Nah, ini kan sedikit berbeda kan. Kalau tadi Akang misalnya bertanya ada perbedaan atau apa yang dihadapi dengan pemilu serentak kemarin, ini sedikit berbeda. Dari mulai misalnya pemutakhiran data pemilih pun ini sudah sangat berbeda regulasinya. Misalnya dalam pilkada serentak atau pemilihan serentak tahun 2024 kita sudah tidak mengenal lagi DPK. Daftar pemilih khusus. Kalau misalnya di pemilu serentak tahun 2024 kemarin itu kita mengenal DPK dalam pemilih ataupun status pemilih. DPK itu misalnya orang-orang di luar Kota Bandung yang sudah memiliki kartu identitas Kota Bandung namun belum terdaftar ataupun terdata menjadi DPT. Nah, itu ada DPK. Nah, untuk pilkada serentak tahun 2024 atau pemilihan serentak tahun 2024 dipastikan tidak ada DPK, cuman ada DPTB. Nah, DPTB ini pun ini akan sedikit berbeda pengawasannya. Misalnya kalau kemarin di pemilu serentak tahun 2024 setiap orang yang memiliki kartu identitas atau berwarga negara Indonesia itu berhak memilih dimanapun, khususnya untuk menyalurkan pilihannya pada calon presiden dan wakil presiden. Hak suaranya ya. Betul, hak suaranya. Nah, kalau untuk pilkada serentak ini dipastikan kan tidak ada lagi KTP di luar Provinsi Jawa Barat khususnya untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur misalnya. Dan dipastikan tidak ada lagi kartu penduduk atau domisili lainnya di luar Kota Bandung untuk memilih calon kada misalnya ataupun pasangan kada nantinya. Nah, ini kan sudah sangat berbeda. Termasuk yang kita hadapi saat ini adalah pertama perekrutan Pantarlih dari mulai tanggal 13 per hari ini sampai nanti tanggal 24 sesuai yang dijadwalkan oleh KPU, dan juga kita sudah memulai ketika nanti di tanggal 24 itu kita sudah memulai coklit. Apa tuh, Bang? Nah, coklit ini penelitian dan pencocokan data pemilih yang nanti Pantarlih ini akan datang ke rumah-rumah untuk mendata penduduk yang ada, misalnya itu baik itu per kakak dan lain sebagainya. Nah, ini kan harus perlu kita awasi bersama, khususnya masyarakat Kota Bandung, karena kan pemutakhiran data pemilih ini yang paling signifikan kalau menurut kami atau dalam kacamata Bawaslu, karena ini merupakan tahapan awal yang menentukan berapa jumlah penduduk ataupun masyarakat warga Kota Bandung yang nanti memiliki hak pilih untuk memilih calon pemimpin kita di tingkatan eksekutif nantinya. Nah, ini berlangsung sampai nanti September atau 7 hari sebelum pemungutan suara untuk DPTB misalnya. Nah, ini kan perlu kerjasama yang sangat baik dari stakeholder di seluruh Kota Bandung, baik Bawaslu dengan KPU Kota Bandung. Nah, yang menjadi kendala dalam pemutakhiran data pemilih adalah ketika misalnya ada undang-undang baru yang mengatur tentang tahapan ini, ya ini tidak men-sharing misalnya itu beberapa data pribadi yang pada dasarnya misalnya pemutakhiran data pemilih ini sangat berhubungan dengan hak privat seorang masyarakat atau seorang warga negara, misalnya nomor induk, kartu keluarga dan lain sebagainya, nomor induk identitas dan lain sebagainya. Ini kan kita tidak bisa mendapatkan karena KPU menerapkan zero sharing policy. Nah, ini untuk mematuhi perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang misalnya privasi seseorang misalnya. Tapi dalam kacamata kami sebenarnya dalam penyelenggara itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang 7 dan lain sebagainya, misalnya bahwa kita memiliki satu kesatuan fungsi yang sama. Maka ada langkah yang dilakukan oleh Bawaslu, baik misalnya dalam perekrutan Pantarlih dan nanti ketika pemutakhiran data pemilih, dipastikan kami harus memiliki akses setidaknya diberikan pada sistem-sistem ataupun aplikasi yang dimiliki oleh KPU, baik Sidalih misalnya tadi, sistem data pemilih dan lain sebagainya, itu kami juga harus memiliki akses untuk melihat misalnya itu perkembangan pemutakhiran dan pencocokan penelitian data pemilih. Betul. Jadi kalau ada berubah apapun bisa terlihat ya, Kang, dari situ ya, bisa terpantau. Betul. Tapi Haris mau izin nih ke KPU. Bu, berarti kalau untuk masyarakat sendiri yang ingin tahu sebenarnya dari kapan nanti mulai tahap-tahapannya sampai ke jenjang pemilihan tuh dari bulan kapan, Bu? Kan tadi Ibu sampai dibukanya tuh tanggal 27 Agustus. Nah, ini untuk tahapan-tahapan mungkin masyarakat ingin tahu sampai ke pemilihannya tuh nanti bulan apa di kita tadi Kota Bandung khususnya, Bu?
Untuk tadi ya untuk pendaftaran pencalonan memang di tanggal 27 November ya. Berarti bulan ini belum ada ya? Agustus ya, belum ada. Karena tadi yang disampaikan oleh Kang Bayu, kita seharusnya memang masuk pada tahapan verifikasi faktual ya. Seperti itu. Jadi memang hari ini KPU Kota Bandung sendiri memfokuskan karena sehubungan masih ada pada tahapan pembentukan badan ad hoc ya. Kita fokuskan kepada peningkatan kualitas dari SDM badan ad hoc sendiri gitu, dengan pembekalan materi ataupun simulasi hal yang lainnya. Bahkan kita kan untuk tadi yang mengoptimalkan masalah sosialisasi sendiri kan, kita itu tadi selain pembekalan materi ya di BIMTEK-nya, kita melakukan simulasi Kang, bagaimana kita membuat sebuah video konten, terus cara public speakingnya bagaimana gitu kan, supaya apa yang jadi pesannya gitu kan ya, substansinya itu bisa tersampaikan kepada masyarakat gitu, bukan asal konten aja gitu kan. Nah hari ini kami sedang difokuskan ke situ Kang. Di sisi lain tadi ya mengenai tahapan untuk pendaftaran Pantarli sendiri nanti di tanggal 24 Juni pelantikan juga nanti juga kita masuk ke tahapan yang lainnya ya, termasuk pendaftarannya, terus penetapannya, baru kita masuk ke tahapan kampanye. Setelah itu baru kita fokus pada pemilihan ya gitu. Dan di selang itu pun kita nantinya akan ada program debat kandidat juga ya gitu. Karena tadi ya seperti mungkin yang Akang tanyakan, bagaimana masyarakat mengenal dari calon tersebut gitu. Nah nanti setidaknya kita juga lewat program debat kandidat itu kita bisa menginformasikan bagaimana background dari calon tersebut gitu kan, terus kontribusi apa yang selama ini misalnya sudah diberikan, terus visi misinya seperti apa gitu ya. Dan bahkan kita kemarin itu baru selesai peluncuran untuk tahapan pilkada ini ya, Pilwalkot ini juga peluncuran maskot dan jinglenya, di mana kita juga mengambil tema juga Bandungan Indung gitu kan ya, AK Bandung. Terus kita juga di mana maskotnya itu mengambil nama itu Bara dan Aya ya, Kang Bara dan Teh Aya, yang dimana memang itu kesatuan dari Baraya ya, kalau misalnya bahasa Indonesia kita persaudaraan, dulur ya, iya dulur persaudaraan. Kita pun ya harapannya ketika misalnya nanti kita walaupun di pilkada ini beda pilihan, tapi pada intinya kita juga output dari pilkada ini ya kita ingin tetap menjaga kesatuan ya, persatuan, kebersamaan gitu. Betul. Kan tentunya juga kita berharap bahwa pemimpin Kota Bandung ke depannya itu ya bisa merangkul gitu ya, bisa merangkul dan juga bisa mengakomodir apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat Kota Bandung sendiri gitu. Dan ya kami pun dari KPU Kota Bandung yang mengoptimalkan gitu dengan kita terus berkoordinasi ya, dengan melakukan konsolidasi, berkoordinasi ya dengan pihak eksternal ataupun secara keinternalan ya. Dan alhamdulillah kita pun ya yang dirasakan sampai hari ini pun dari mulai pemilu kemarin gitu, walaupun saya baru menjabat ya Kang ya di bulan Desember 2023 kemarin gitu ya, baru sekitar 5-6 bulan lah ya, tapi luar biasa dukungan dari pemerintah Kota Bandung ataupun dari aparat keamanan, dari Bawaslu, itu kita bisa bersinergis gitu. Jadi di saat ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan atau dalam proses pelaksanaan pemilu atau mungkin sekarang tahapan-tahapan pilkada, kita bisa saling bahu-membahu gitu. Nah mudah-mudahan ini pun kan output nantinya juga pilkada 2024 ini pun ya nantinya bisa menghasilkan pemimpin yang memang bisa bersinergis gitu dengan semua elemen gitu. Seperti itu sih. Jadi habis pemilu tuh pemimpinnya nanti yang dipilih bisa merangkul dan masyarakatnya tertib kembali. Teh Baraya teh itu apa tadi temanya Bu? Persaudaraan gitu. Enggak, temanya dari KPU tadi tuh? Tadi Ngebandungan Indung. Ngebandungan Indung. Nyaaka Bandung. Oh, itu tema tahun 2024 ini ya. Pilwalkot. Untuk Pilwalkot. Wah, luar biasa tuh ya. Luar biasa dari KPU. Tapi harus membalik lagi nih ke Kang Bayu. Kang Bayu, ini tantangan utama nih dari Bawaslu sendiri dalam pengawasan pilkada serentak ini apa sih Kang? Tantangan utamanya biasanya Kang?
Yang pertama ini pilkada tahun 2024 ini otomatis akan berbeda, jauh berbeda di pilkada tahun 2018. Dikarenakan ini memang serentak di seluruh Indonesia, maka nanti pada tanggal 27 Oktober November itu pasti semuanya itu melaksanakan pemungutan suara. Nah, sementara kalau kita lihat dari tahapan sebelumnya, misalnya di pilkada sebelumnya, Kota Bandung itu sebelum pemilu itu melaksanakan pilkada. Kalau sekarang itu pemilu dahulu, baru pilkada. Oh, oke. Nah, ini kan tantangannya agak sedikit berbeda. Baik misalnya sekalipun sebelum kita masuk pada tahapan dan lain sebagainya, Bawaslu itu selalu menyusun indeks kerawanan pemilu atau pemilihan serentak. Nah, ada sekitar 11 indikator yang menjadi kerawanan di Kota Bandung. Di antaranya misalnya money politik, kemudian netralitas, baik itu ASN, TNI Polri dan lain sebagainya. Terus kemudian nanti ada konteks sosial dan budaya misalnya, apakah pernah terjadi misalnya politik sara dan lain sebagainya, hoax yang misalnya memang kalau Kota Bandung ini untuk akses informasi ataupun teknologi dunia digital sudah sangat-sangat lebih dari cukup. Tidak ada lagi mungkin masyarakat Kota Bandung yang memiliki sinyalnya itu cuma satu baris. Udah canggih lah semuanya. Gitu kan. Nah, itu kan menjadi tantangan yang akan sedikit berbeda di pilkada 5 tahun ke belakang. Misalnya dalam pelaporan itu pun kami selain misalnya harus bisa melaporkan langsung ke Bawaslu Kota Bandung ataupun pada tingkatan ad hoc di tingkat kecamatan kami, ini semua sosmed ataupun akun media sosial itu bisa menjadi media pelaporan dugaan pelanggaran. Nah, khususnya untuk money politik nih Kang. Khusus money politik dalam misalnya pemilu dan pilkada ini agak sedikit berbeda. Misalnya kalau dalam money politik di pemilu serentak tahun 2024 dalam pemilu itu objek yang ataupun subjek yang bisa terkena gitu kan pasal money politik ini tidak setiap orang. Itu hanya misalnya tim sukses, tim pelaksana kampanye, tim pendukung dan lain sebagainya ataupun peserta pemilu. Nah, untuk pilkada ini klausulnya itu dalam Undang-Undang Pilkada atau Perbawaslu 8 tahun 2020 itu setiap orang. Setiap orang, baik yang memberi atau yang menerima. Kalau kemarin itu agak sedikit kita misalnya itu agak sangat sulit untuk menelusuri syarat-syarat formal dan material. Misalnya ada yang melakukan money politik, ada laporan dugaan money politik, kemudian yang menerimanya ataupun pemberinya ini tidak terdaftar misalnya menjadi tim sukses atau pelaksana kampanye, itu agak sulit, tidak masuk objek hukumnya. Nah, untuk pilkada ini agak sedikit riskan dan rentan karena setiap orang nanti yang memberikan ataupun menerima gitu kan tujuannya untuk mempengaruhi ataupun membuat hak suaranya itu menjadi berbeda misalnya untuk tidak menggunakan menggunakan sesuai arahan. Nah, ini terkena undang money politik dan terkena pidana. Udah ada sanksinya itu. Betul, ya berarti sanksinya. Nah, pidana juga kan sebenarnya kalau dilihat secara politis ini tidak terlalu berat sebenarnya kan kurungannya hanya 1 tahun, dendanya 24 juta, kurungan 2 tahun dan 48 juta misalnya gitu kan. Tapi bagaimana misalnya kalau ada masyarakat yang tidak memahami regulasi lantas melakukan hal tersebut tapi harus tetap kita tindakan. Kasihan juga repotnya. Misalnya kita sambil menunggu misalnya PKPU yang baru yang mengatur nanti kampanye di bulan September sampai November, 25 sampai 23 November nanti itu masa kampanyenya, termasuk nanti akan dijadwalkan debat kandidat dan lain sebagainya. Nah, masa kampanye ini kan akan sedikit berbeda. Apa yang disebut kampanye dalam pilkada atau pemilihan serentak ini pasti berbeda dengan apa yang disebut kampanye di pemilihan umum serentak tahun 2024. Misal kaitannya dengan yang satu paling rawan misalnya money politik di Kota Bandung. Kalau misalnya dulu itu ada batasan, misalnya batasan Rp150.000 gitu kan bagi seluruh peserta pemilu, namun tidak boleh berbentuk barang. Adapun barang itu harus yang diatur oleh PKPU 15 pada saat itu, misalnya kerudung, pakaian dan lain sebagainya. Nah, kalau uang dan barang lainnya, misalnya ataupun masuk pada metode kampanye lainnya, ini boleh. Tapi kalau misalnya uang secara langsung dan lain sebagainya ini tidak boleh. Nah, kadang-kadang masyarakat kan tidak tahu nih. Taunya teh udah gitunya. Nah, jangankan masyarakat, kadang-kadang ada kekeliruan dari para peserta pilkada atau peserta pemilu, khususnya dalam pilkada, misalnya dalam peserta pilkada, dalam memahami misalnya batasan maksimal, misalnya itu
biaya yang bisa dikeluarkan untuk membagikan bahan kampanye. Misalnya 150.000. Bahan kampanyenya itu apa saja. Nah, kadang peserta ini memahaminya, oh berarti boleh memberikan uang selama tidak melebihi batasan yang dikeluarkan oleh KPU dan lain sebagainya. Padahal itu tidak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Bahan kampanye itu sudah diatur, nanti kita lihat regulasinya seperti apa yang dikeluarkan oleh KPU, yang disebut dalam bahan kampanye pilkada itu apa aja, misalnya apakah bendera, topi dan lain sebagainya. Maka yang tidak diatur di sana, tidak disebutkan, itu tidak boleh. Itu pendekatannya. Betul. Nah, itu sedikit tantangan kerawanan-kerawanan yang memang kemudian, Kang, kalau berbicara kerawanan pilkada atau pemilu itu biasanya kerawanan ini pasti pas tahapan. Pas nanti berjalan di tahapan pas itu ya. Masuk. Misalnya Pantarlih nih, tahapannya adalah misalnya sering terjadi misalnya di Kota Bandung itu salah satunya joki Pantarlih. Misalnya saya yang mendaftar menjadi Pantarlih. Nanti yang masuknya beda saya misalkan masuknya saya. Masuknya Kang atau misalnya Ibu Wenti, misalnya dikarenakan Ibu Wenti kakak saya, adik saya atau saudara saya dan lain sebagainya yang melakukan coklit itu adalah Ibu Wenti. Nah, makanya nanti dipastikan kepada seluruh masyarakat di Kota Bandung apakah rumahnya benar didatangi oleh Pantarlih atau tidak. Setelah didatangi apakah ditempel stiker atau tidak misalnya. Terus misalnya surat undangan nanti untuk menyalurkan hak pilih sudah diterima atau belum, misalnya terus dilihat kembali. Nah, yang menjadi misalnya kekeliruan dan sedikit menjadi hambatan biasanya adalah perbedaan misalnya dari cek DPT online dengan misalnya data yang ada. Di cek DPT online saya misalnya belum terdaftar, tapi kalau kita lihat nanti kan dipang-pang nih. Nanti dipang-pang ketika menjadi DPS dan sebagainya itu dipang-pang. Nah, nama saya sudah ada, tapi ketika cek DPT itu tidak ada. Terus kemudian misalnya memang selain misalnya harus ada poin yang benar-benar mengatur siapa yang memiliki otoritas pembuat misalnya surat yang meninggal dunia dan lain sebagainya gitu kan, kesadaran masyarakat Kota Bandung untuk melaporkan hal-hal seperti itu yang berkaitan dengan pemutahiran data pemilih misalnya Kang, itu memang harus sedikit banyaknya kita itu berkolaborasi gitu. Mungkin dengan Dukcapil, dengan pengupdatean ini dengan kecamatan betul. Dan juga dengan masyarakat Kota dengan Bandung. Masyarakat, kadang kan gini, kalau anggota keluarga kita meninggal, kita sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan anggota keluarga kita meninggal ataupun misalnya sudah meninggal ataupun belum misalnya gitu kan. Nah, jarang ini masyarakat yang secara sadar melaporkan anggota keluarganya, baik itu misal betul akta kematian baik ke kelurahan, kecamatan atau disampaikan ke Dukcapil misalnya. Nah, jadi kadang-kadang nanti ada pemilih yang misalnya sudah meninggal dunia atau sudah TMS tidak memenuhi syarat, misalnya sudah menjadi anggota TNI atau Polri, atau misalnya harusnya memenuhi syarat anggota TNI Polri yang sudah pensiun misalnya sebelum nanti di pemungutan atau pemilihan suara misalnya. Nah, ini agak sedikit menjadi kendala. Misalnya masih ada warga Kota Bandung yang sudah meninggal tapi masuk DPT. Nah, masih yang sudah pensiun di TNI Polri yang sudah memiliki hak suara itu masih belum terdata. Macam-macam Kang sebenarnya. Ini kita KPU Kota bersama KPU Kota Bandung, Musuh Kota Bandung juga terus melakukan koordinasi yang sangat baik dengan jajaran stakeholder di Kota Bandung, terutama dengan dinas-dinas terkait pemutahiran data pemilih, misalnya dengan dinas sosial, dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan, terus Kemenag, kemudian di Dukcapil yang pastinya di Dukcapil dan juga stakeholder-stakeholder lainnya yang memang nantinya beririsan dan berhubungan dengan pemutahiran data pemilih. Biar jelas semuanya itu nanti Kang ya, nggak ada lagi harus upgrade data yang tadi contohnya betul tuh yang meninggal misalkan orangnya udah nggak ada tapi masih dapat surat undangan dan sebagainya, tadi ada joki juga. Aduh, mudah-mudahan nggak terjadi ya di tahun 2024 ini. Tapi Haris balik lagi nih Bu ke KPU. Haris pengen nanya nih, ini sebenarnya pertanyaan lebih ringan sih ya Bu, biar masyarakatnya terutama di Kota Bandung nggak terlalu menegangkan terkait pemilu ini teh. Mungkin ada apa yang ingin disampaikan sama KPU kepada masyarakat Kota Bandung yuk, bahwa pemilu serentak ini teh menjadikan semuanya persaudaraan, terus juga nggak ada konflik ini itunya. Seperti apa sih Bu dari KPU? Tentunya kan kalau terkait pilkada ini kita ya melihat kemarin kondisi Kota Bandung yang memang yatim piatu gitu ya ibaratnya kan. Nah, hari ini ya besar harapannya dengan warga masyarakat Kota Bandung ikut berpartisipasi aktif ya, baik itu sebagai apakah badan ad hoc-nya ataupun misalnya dalam bentuk sosialisasinya gitu kan ya. Ya kita besar harapannya juga di Pilkada 2024 ini nanti outputnya itu
pemimpin yang memang terpilih ini kan memang benar-benar yang diharapkan oleh masyarakat sendiri gitu. Makanya ya kami KPU Kota Bandung mengajak bersama-sama gitu untuk karena ini hajat demokrasi dari Kota Bandung sendiri, ikut bersama-sama mensukseskan Pilkada 2024 ini gitu kan dengan riang gembira gitu kan. Karena bagaimanapun satu suara kita ini akan menentukan gitu kan pemimpin seperti apa ke depannya. Juga tentunya ya di sisi lain kita juga karena ini juga terkait dengan hak konstitusional kita ya sebagai warga masyarakat, dan perubahan itu juga berawal dari suara kita sendiri gitu. Seperti itu. Betul. Jadi ya kami harapkan KPU Kota Bandung bahwa semua elemen ini bisa bekerja sama gitu, berkolaborasi di dalam mensukseskan Pilkada 2024. Betul, harus sukses Pilkada serentak 2024 ini, dan mudah-mudahan teman-teman KPU juga semangat terus ya Bu Ente. Sekarang mulai dari bulan ini aja udah mulai riuh ya. Waduh, siap, semangat terus buat teman-teman KPU. Mungkin dari Bawaslu apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Bandung terkait serentak Pilkada 2024 ini, mangga Kang Bayu. Iya, atur nuhun Kang ya. Sedikit saja sebenarnya tadi sudah disentuh oleh Ibu Wenti sebenarnya. Dalam setiap misalnya marwah pesta demokrasi itu, yang namanya pesta itu harus disambut dengan riang gembira. Jadi bagi masyarakat Kota Bandung sebenarnya tidak perlu ada tadi seperti akan kekhawatiran, ketegangan pilkada serentak tahun 2024 ini sama sekali tidak menegangkan. Ini adalah pesta bagi kita semua. Yang namanya pesta itu pasti harus disambut dengan sukacita, tawa bahagia gitu kan, canda dan lain sebagainya yang harus masuk pada keriang dan kegembiraan. Jadi perbedaan tadi yang disebutkan oleh KPU Kota, perbedaan pilihan dan lain sebagainya ini adalah hak. Gitu kan, baik itu hak konstitusional, baik itu hak asasi dan lain sebagainya. Toh yang nanti menjadi pemimpin kita adalah yang terbaik sesuai dengan tema tadi pilkada itu apa Bu? Nyaah Ngabandungan Indung, nyaah ke Bandung. Ngabandungan Indung, nyaah ke Bandung. Betul, dengan tema yang diusung oleh KPU Kota Bandung ini bisa menjadikan Bandung lebih kondusif, karena biasanya dalam pemilihan serentak pemilu Bandung itu kondusif. Betul. Dalam angka kerawanan pemilunya pun Bandung itu masuk pada rendah. Sangat-sangat rendah, tidak rawan tinggi, rawan sedang, tapi rawan rendah. Nah, mudah-mudahan masyarakat Kota Bandung dengan keriang gembiraannya bisa tetap menjaga kondusivitas di Kota Bandung, tetap masih bisa bersama-sama sekalipun berbeda dalam pilihan. Itu pengintan kalau dari Bawaslu. Wah, keren tuh. Harus bersama meskipun berbeda pilihan ya. Betul. Terus yang kedua pengintan Kang, selain tadi misalnya masyarakat Kota Bandung ini bisa berpartisipasi aktif. Kalau bagi Bawaslu dalam setiap pemilihan ataupun setiap pesta demokrasi, kami anjurkan dan sarankan agar seluruh masyarakat itu menjadi aktor atau mengambil peran yang aktif. Bukan hanya sebagai misalnya itu penyalur hak suara saja. Berperan aktif itu bisa bergabung mendaftarkan diri ke badan-badan ad hoc yang dimiliki oleh KPU, baik Bawaslu atau baik di Bawaslu itu ada pengawas partisipatif. Pengawas partisipatif ini seluruh masyarakat Kota Bandung memiliki hak yang sama untuk menyampaikan seluruh dugaan laporan pelanggaran di pilkada serentak nanti. Silakan, itu pasti tidak ada yang tidak kami tangani dan tidak ada penolakan laporan di seluruh masyarakat Kota Bandung. Nah, dengan berperan seperti itu, ini sedikit banyaknya membantu suksesi pilkada tahun 2024 ini, Kang. Betul. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi aktif masyarakat Kota Bandung untuk melaporkan, sekalipun nantinya misalnya akang-akang, teteh-teteh gitu yang mencalonkan ini adalah kerabat, tetangga dan lain sebagainya. Mohon untuk bisa bersikap adil, selain misalnya tadi berperan aktif. Mohon juga bisa bersikap adil sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku. Baik tetangga, baik saudara, silakan laporkan ke Bawaslu Kota Bandung jika menemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Gitu Pak. Dan tujuannya sama, untuk mensukseskan Pilkada serentak 2024 ini di Kota Bandung ya. Dan sekali lagi terima kasih loh Bu Wenti, terus juga semangat sekali lagi buat teman-teman KPU Kota Bandung dan juga dari Bawaslu Kota Bandung Kang Bayu. Hatur nuhun dengan kesibukannya padat ya. Pasti Kang Bayu juga banyak sosialisasi ke masyarakat Kota Bandung, khususnya mudah-mudahan semangat juga buat teman-teman Bawaslu. Dan terima kasih juga untuk wargi Bandung, karena kita udah gak kerasa udah di penghujung acara, udah menyimak di YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari KPU dan Bawaslu Kota Bandung ini bisa sangat bermanfaat untuk wargi Bandung, terutama dalam mensukseskan
Pilkada serentak 2024. Jadi nanti kita pilih hak suara kita sesuai dengan hati nurani, jangan ada money politik dan sebagainya. Sesuai ikuti ikuti kata hati. Allah, terlalu semangat ya Haris ya. Jadi sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata karena kesebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala, dan Haris mewakili narasumber Haris undur diri. Sampai ketemu lagi di Bandung Menjawab edisi berikutnya di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.